cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID, dan WhatsApp di 0812 7111 1241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah telah berikan, dan sebelumnya kita akan undang Ustadz Amin Nurbais untuk naik ke panggung bersama kita dalam acara bedah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kepada Ustadz kita persilahkan. Fadhal Ustadz. Baik, alhamdulillah. Di samping kita sudah hadir guru kita Ustadz Amin Nurbais hafizahullah ta'ala, dan tidak perlu diperkenalkan karena semua sudah kenal insyaallah. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Mic-nya mana Ustadz? Di samping. Fadhal Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Saya kesini sebenarnya bawa bakpia. Bakpia insyaallah. Bakpianya ada di sini. Tapi tidak cukup Ustadz, kurang ini. Ini dibagikan setengah-setengah, insya Allah cukup nih. Setengah-setengah ya. Mungkin nanti untuk yang bertanya kita kasih Ustadz. Insya Allah. Jadi nanti siapa yang beruntung insya Allah dapat ya. Ini maksudnya dapat satu kotak atau satu bulat-bulat itu Ustadz? Satu kotak. Satu kotak ya. Biar jadi bisa dibagikan sama tetangganya. Jadi silahkan nanti ya, yang bertanya insya Allah ada hadiah dari beliau. Baik Ustadz, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol atau kita akan bedah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Ustadz terkait dengan jual beli. Yang pertama ini Ustadz, kaitannya dengan akad Ustadz. Karena dalam muamalah itu ada namanya akad, dan Ustadz memilih akad jual beli. Mungkin bisa diceritakan Ustadz kepada jamaah tentang akad jual beli itu, mungkin kenapa Ustadz milihnya yang jual beli gitu? Dari sekian banyak akad ini Ustadz, itu kan? Ya, mungkin ada alasan tertentu Ustadz. Fadhal Ustadz. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya awali terlebih dahulu sebelum membahas akad, mohon izin ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya keberadaan amal itu tergantung dari niat, dan masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita masuk ke SBSD ini atau ke pameran ini tentu punya niat yang beragam. Cuman niat itu terlihat indikatornya Pak, sehingga orang bisa dilihat ini niatnya A, niatnya B ketika masuk ke tempat seperti ini dengan melihat aktivitas yang dia lakukan. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang duduk di sini ketika datang ke pameran niatnya untuk ngaji, bukan niat untuk belanja. Kesini niatnya ngaji atau belanja? Hah? Yang lebih dominan yang mana? Yang ngaji ya, yang lebih dominan yang ngaji. Alhamdulillah. Berarti teman-teman di luar yang belum bergabung dan sedang keliling, mereka masuk niatnya untuk belanja. Ada banyak niat yang masuk ke pameran ini. Tayyib. Teman-teman yang belajar, semoga kita di kesempatan ini, di waktu duha ini mendapatkan keberkahan dari forum yang kita laksanakan,
insya Allah kita akan belajar buku ini Pak, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Kalau Anda barangkali belum memilikinya, nanti bisa menghubungi di sebelah kanan itu ada Mas Mitro ya. Taib. Jadi kenapa saya memilih akad jual beli bukan akad yang lain? Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu definisi akad. Kalau Bapak Ibu ditanya akad itu apa sih? Apa Mas akad itu Mas? Sudah akad belum? Akad apa Ustaz? Sudah pernah akad belum? Akad nikah udah Ustaz. Oh akad nikah sudah. Berapa kali sudah akad? Alhamdulillah baru 1 Ustaz. Subhanallah, lelaki soleh baru sekali akad. Antum Ustadz berapa kali akad? Akad apa dulu Ustaz? Kita tentu saja sudah sering melakukan akad ya. Nah sekarang kalau kita ditanya, akad itu apa sih Pak? Akad itu apa akad? Di buku ini ada, di buku ini. Di bagian awal, jadi buku ini kita bahas mulai dari nol ya. Belajar fikih muamalah mulai dari nol, paling dasar. Buku ini bisa membantu. Akad secara bahasa dari kata aqada yaqidu artinya mengikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil uqad." Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan an-nafasat, para penyihir yang meniupkan sihirnya fil uqad, di uqad. Uqad itu bentuk jamak yang artinya adalah tali-tali ikatan. Sebab para tukang sihir ketika mereka melakukan sihir, salah satu medianya adalah benda yang diikat. Kalau orang Jawa nyebutnya buntelan, karena dia diikat. Ini makna bahasa dari akad. Sedangkan makna istilah dari akad itu ada 2. Ada akad dalam arti luas dan ada akad dalam arti sempit. Akad dalam arti yang lebih luas, pengertiannya adalah semua pernyataan maupun isyarat perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan berkonsekuensi sesuatu, meskipun sifatnya searah. Saya ulang ya. Akad dalam makna yang lebih luas adalah semua pernyataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan berkonsekuensi sesuatu, meskipun sifatnya searah. Berdasarkan definisi ini, akad dengan makna yang lebih luas, maka hibah itu termasuk akad, meskipun searah. Bapak-bapak beli sesuatu di sini, dibawa pulang, lalu ditaruh dicentelno di pintu tetangganya, digantung di pintu tetangganya. Anda terus ketok pintu, udah tinggal pergi. Ini sah atau tidak Pak? Sah atau tidak? Saling ridho atau tidak seperti ini Pak? Saling ridho atau enggak? Hah? Tidak, kenapa? Tetangga Anda enggak tahu. Tapi itu hal yang ma'ruf kita lakukan. Kita ngasih makanan atau ngasih hadiah kepada orang lain, kadang cuman kita taruh di depan pintu, terus kita tinggal pergi. Ketok pintu tinggal pergi. Apakah ini termasuk di antara bentuk yang sah? Jawabannya sah. Itu makna akad dalam arti yang lebih luas, meskipun sifatnya searah, sah sebagai akad. Sebab ada akad yang sifatnya searah dan ada akad yang sifatnya 2 arah. Kemudian akad dalam makna yang lebih sempit adalah semua bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa pihak, 2 pihak ke atas, yang berkonsekuensi tertentu. Nah, kalau makna yang sifatnya sempit ini, maka disebut akad apabila dia sifatnya 2 arah. Jual beli, sewa menyewa, termasuk akad nikah. Beliau ini spesialisnya, Masya Allah ya. Meskipun baru sekali. Dan aneka akad yang lainnya yang sifatnya apa? 2 arah. Sehingga berdasarkan definisi akad yang pertama,
maka terkadang ada akad yang tidak saling ridho. Paham Pak? Berdasarkan definisi yang kedua, akad itu harus dilakukan saling ridho. Sehingga kaidah saling ridho itu bisa berlaku, bisa tidak berlaku, tergantung dari jenis akadnya. Selanjutnya menjawab, kenapa yang dipilih jual beli? Sebenarnya buku yang saya tulis berkaitan dengan masalah muamalah, ada 3 jenis akad yang saya tulis ya. Pertama untuk jual beli, buku ini yang kami angkat, pengantar fikih jual beli. Yang kedua untuk akad musyarakah mudharabah. Musyarakah mudharabah, akad kerjasama. Yang kami gunakan adalah buku pengantar fikih jual beli, buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada di situ Mas? Di booth ada ya. Di booth ANB Store ada pengantar permodalan dalam Islam. Di situ kita membahas tentang apa aturan yang berlaku dalam akad kerjasama, mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, akad ijarah ashkhas. Ijarah ashkhas. Ijarah ashkhas itu jual beli jasa manusia. Yang ini kami bahas dalam buku Fikih ASN dan Karyawan. 3 jenis akad ini yang baru berhasil kami tuangkan dalam bentuk buku. Allah mudahkan kami tuangkan dalam bentuk buku. Dan kita masih berharap bisa membahas akad-akad yang lain. Baik. Namun apapun itu, sebenarnya kita belajar tentang fikih jual beli karena ini yang paling dominan dibahas dalam buku-buku fikih muamalah. Sebab transaksi yang paling dominan kita lakukan adalah transaksi jual beli. Nah, idealnya kan begini ya, idealnya begini. Ini teman-teman semuanya para tenan, dengar nggak mereka ini? Sampai ujung nggak dengar? Oh, udah nggak dengar, masya Allah. Sebenarnya yang lebih berkepentingan itu pemilik para tenan-tenan ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita ingin menciptakan ini adalah pasar Islami, syarat mutlak yang boleh jualan di sini, ditanya fikih jual beli bisa jawab. Begitu ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan praktek seperti itu. Satu pedagang demi pedagang ditanya, bisa jawab, lanjut. Nggak bisa jawab, diusir Pak. Kira-kira di sini siap kayak gitu Pak? Kita ini Ustaz, adakan ujian dulu nanti Ustaz. Betul ya. Diadain ujian dulu untuk para tenan yang nilainya di atas 50 boleh ikut, yang nilainya di bawah itu remet, nggak boleh juga. Nggak boleh ikut ya. Refund berarti ya. Masya Allah. Kira-kira berapa persen itu booth yang berhasil? Mau diuji coba nggak? Bisa jadi gagal semua kali Ustaz. Oh, gitu. Izin panitianya dulu, nanti tidak banyak yang refund. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ustaz ya. Baik Ustaz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustaz. Itu kan buku udah ada di situ Ustaz ya. Boleh enggak Ustaz jual beli di sini Ustaz? Apakah ini kita pakai sholat termasuk masjid juga Ustaz? Takutnya nanti kan di sini dipakai sholat, terus ada yang sebenarnya udah pengen beli gitu Ustaz. Cuman karena khawatir ini dipakai sholat katanya enggak boleh jual beli di masjid. Gimana Ustaz? Masya Allah ini kritik atau pertanyaan? Bukan Ustaz, mewakili barangkali. Oh, mewakili para peserta yang mau mengkritik. Baik. Kaidahnya begini ya. Masjid adalah tempat untuk sholat, tapi tidak semua tempat sholat masjid. Dipahami Pak? Baik. Lapangan tetap lapangan meskipun kita gunakan untuk sholat Id. Sehingga Anda sholat di tempat umum karena tidak ada masjid, Anda sholat di terminal atau di stasiun atau di tempat umum yang lainnya di luar negara Islam misalnya, karena nggak ada masjid. Tetapi itu adalah tempat umum dan bukan masjid. Ini adalah hall ya, yang kemudian oleh penyelenggara dijadikan sebagai ruang serbaguna untuk di gedung teater ini, untuk kajian, belajar bersama, termasuk untuk sholat. Karena yang paling mungkin, kalau sholat di jalan-jalan kan tidak mungkin. Apakah ini bisa dihukumi sebagai masjid? Jawabannya tidak. Tetap hall, bukan masjid, meskipun kita gunakan untuk sholat. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak kalau mau beli buku bisa langsung gitu ya. Nggak nunggu ke boothnya. Gitu. Justru yang ditanyakan adalah boleh nggak iklan dalam forum seperti ini kan? Oh gitu ya. Bukan, kan ini kita bahas hukum jual beli Ustaz. Oh gitu. Jadi tergantung niat Ustaz. Tergantung niat. Ya, niat antum saya apa ini? adalah mencari tahu kebenaran Ustaz. Bukan promosi Ustaz. Masya Allah. Baik, kita masuk pertanyaan kedua Ustaz. Ini kaitannya dengan pedagang itu boleh nggak punya pemikiran nggak mau rugi Ustaz. Jadi pokoknya yang namanya jual beli itu yang mesti untung, nah gitu. Dan kemudian nanti kalau kaitan dengan harga gimana Ustaz? Ada aturan khusus atau tidak? Masya Allah ya. Boleh nggak pedagang nggak mau rugi Pak? Boleh nggak? Semua pedagang kayak gitu Pak ya? Kalau ada pedagang pengennya rugi, ini lembaga filantropi Pak. Sehingga kalau niat di sini saya siap untuk rugi. Oh berarti di sini dia nge-branding. Itu pun sebenarnya tujuannya untuk nyari yang lain. Dia bisa jadi rugi materi, tapi untung dari sisi non materi. Sehingga tangible-nya dia nggak dapat, intangible dia dapat. Aset intangible-nya naik. Dia branding, dia biar dikenal dan seterusnya, gitu kan? Sehingga dalam masalah berdagang, memang niat utamanya adalah untuk mencari untung. Dan itu murni urusan dunia. Masya Allah. Ini suara dari mana? Oh gitu. Tetangga kita kayak gitu. Kids Corner Ustaz. Kids Corner. Masya Allah. Insya Allah nggak terganggu ya. Masih bisa fokus. Ya yang namanya usaha, niat dari awal adalah pengen cari untung. Namanya usaha, niatnya pengen cari untung. Sehingga kalau bicara boleh nggak dagang tapi nggak mau rugi, boleh Pak. Semua pengusaha seperti itu. Cuman kalau kita bicara dalam akad tertentu, ada satu akad di mana akad itu tidak boleh dijamin. Dalam arti orang pinginnya hanya untung saja, nggak mau rugi. Kalau seperti ini nggak boleh. Akad apa itu? Hanya akad ini saja yang nggak boleh. Akad apa itu? Akad riba. Ada hadiahnya nggak Ustaz? Ada hadiahnya. Atau untuk nanti? Untuk nanti. Akad apa di mana orang tidak boleh hanya minta untung saja, tidak mau rugi. Silahkan berdiri Mas. Ada mikrofon di belakang? Bisa maju mungkin ya? Baik. Kalau misalnya dari tim panitia bisa memberikan mikrofon mungkin. Bagi para tenan yang ada di luar yang mau nitip hadiah silahkan taruh sini ya. Mudorob, akad mudorobah, Akad mudorobah, mudoroba. Akad mudoroba nggak boleh. mau untung doang. Baik. Dalilnya apa? Saya baru datang Ustadz gak hafal. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, jawabannya betul ya. Akad mudorobah atau musyarakah tidak boleh dalam posisi hanya mau untung, tidak mau rugi. Baik, silakan duduk Pak. Mau hadiah Bapak? Insya Allah ada Ustaz. Hah? Insya Allah ada Ustaz. Jadi yang Insya Allah ada. yang pertanyaan akan mendapatkan satu brand baju dari The Ihsan. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Oh, ada 2 Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ada 10. Oh, Masya Allah. Yang bawahnya ini apa ini? Masya Allah. Oh, afwan Pak. Ini voucher Ada baju Ustaz, umroh. 2. Ini insya Allah masih dapat ini Mas ya. Ini bisa dikasih ini kepada panitia. Ya. Kasih dulu Ustaz. Afwan. Hadiah. Nah, silakan. Masya Allah. Dari The Ihsan. Masya Allah. Silakan. Dan itu masih ada buku juga Ustaz. Ada buku, ada voucher. Masya Allah. Banyak sekali voucher. Ada banyak hadiah, alhamdulillah. Nah ini ada sejarahnya ini. Buku ini tipis ya. Pengantar fikih jual beli, Muqaddimah fikil buyuk. Jadi buku ini adalah kakak adik Pak. Kakaknya yang bawah. Dia lahir duluan. Kemudian yang tipis ini saya gunakan untuk modul workshop fikih jual beli di beberapa korwil KPMI. Namun karena penjelasannya tidak begitu detail, saya kasih penjelasan sendiri, jadilah yang ini. Sehingga yang gendut ini adiknya. Baik, insya Allah nanti kita kasihkan hadiah untuk teman-teman ya. Baik. Jadi dalam akad musyarakah mudharabah, modal itu nggak boleh dijamin.
Nabi SAW bersabda, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Maka siapa yang pengen peluang untung, dia harus siap dengan resiko rugi. Begitu ya. Oleh karena itu dalam berdagang, dalam jual beli, mau untung silahkan. Dan memang niat utamanya jual beli adalah nyari untung. Sudah? Tapi kalau dia menerima modal dari orang lain, saya mau titip modal di sini. Pemodal ini harus di briefing dulu. Kaidah dalam permodalan, Bapak kalau titip modal di tempat kami, boleh, tapi ketentuannya kalau sampai usaha ini rugi, Bapak tidak boleh minta ganti rugi. Modal dikembalikan utuh itu tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Wallahu a'lam. Kalau banting harga boleh enggak Ustaz? Banting harga, tentang masalah batasan harga ya. Boleh nggak banting harga? Menurut perasaan Anda boleh atau tidak? Kalau saya tanya dalil kan nggak bisa jawab. Menurut perasaan dulu ya. Banting harga itu boleh atau tidak? Boleh-boleh aja harusnya Ustaz. Kalau udah nggak kebeli lagi Ustaz, Gimana? udah nggak kejual lagi barangnya, ya kita banding harga deh. Gimana lagi ya? Ya gimana lagi Ustaz? Baik, boleh nggak banting-bantingan harga Pak? Makanya idealnya ya dalam sebuah pasar, kalau kita komitmen bahwa MLF semacam ini adalah seperti kita sedang berlatih dan belajar membangun pasar Islam. Ada salah satu buku saya, judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Buku itu saya tulis, isinya adalah berkaitan dengan gimana sih membentuk pasar yang islami, panduan membentuk pasar yang islami. Tapi buku itu sudah habis sehingga tidak hadir di sini. Standarnya memang yang namanya pasar ada fungsi edukasi, ada fungsi regulasi. Edukasinya gimana? Seperti ini, ada banyak kumpul, kita ajak sebagian silahkan belajar. Meskipun yang nggak belajar lebih banyak daripada yang belajar. Innamal a'malu binniyat ya. Tergantung apa? Niatnya. Yang kedua, fungsi regulasi. Regulasi ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan di pasar. Baik berkaitan dengan masalah harga, berkaitan dengan masalah takaran, timbangan, takaran dan seterusnya. Nah, kalau fungsi itu dijalankan dengan baik, pasar akan menjadi nyaman. Sebab terkadang ada orang yang masuk pasar tapi situasinya penuh dengan suudzon. Pernah Pak kayak gitu Pak? Sehingga dia masuk pasar itu penuh kekhawatiran. Jangan-jangan nanti harganya terlalu mahal. Jangan-jangan saya dipentung. Tahu dipentung Pak? Dikasih harga yang terlalu mahal. Suasana pasar yang menyebabkan orang penuh dengan kekhawatiran terjadi karena regulasinya nggak maksimal. Termasuk dalam masalah takaran. Jangan-jangan kalau beli di sini timbangannya ngawur, takarannya ngawur. Kadang muncul perasaan seperti itu pada diri kita pada saat kita melakukan transaksi. Kalau sampai demikian, berarti regulasinya nggak maksimal. Fungsi orang yang pihak berwenang ya, baik pemerintah, tapi kalau skup seperti ini kan bukan pemerintah, komunitas, panitia. Mereka juga bertugas untuk memberikan regulasi dalam masalah seperti ini. Para pengunjung datang ada perasaan nyaman. Saya di sini beli nyaman, Pak. Sampai kadang kan orang punya prinsip kayak gini. Daripada beli di pasar tradisional, mungkin kamu ditipu, mending beli di mall. Meskipun lebih mahal, tapi pasti. Ada kayak gitu, Pak. Itu contoh karena regulasinya nggak maksimal. Kalau regulasi maksimal, barang KW tidak boleh. Barang apalagi misalnya, barang tiruan atau barang-barang yang dia nggak asli tidak boleh. Orang datang dengan penuh ketenangan. Itulah pasar yang islami. Nah, termasuk juga dalam masalah harga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
termasuk di antara sahabat yang paling banyak memberikan kebijakan dalam masalah pasar. Ada sebuah disertasi Ustaz. Disertasi ini saya pakai sebagai acuan dalam pembahasan pasar muslim itu. Judulnya Umar bin Khattab wa fiqhul muamalatihi. Umar bin Khattab dan fikih muamalahnya. Berisi tentang kebijakan-kebijakan Umar berkaitan dengan fikih muamalah. Sangat bagus. Sehingga kita tahu fungsi pemerintah yang sebenarnya memberikan regulasi bagi masyarakat. Seperti apa wewenangnya? Nah, salah satunya termasuk dalam masalah harga. Ada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa namanya, Mas? Adit. Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Hatib ini pernah menjual zabib. Tahu zabib? Zabib apa, Mas? Anggur kering, kismis. Beliau menjual kismis dengan harga setengah harga normal. Harga pasarnya A, dia jual setengahnya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ketemu Hatib ditanya, "Kau jual berapa?" "Harga sekian." Beliau marah dan beliau ngasih pilihan, "Kamu naikkan hargamu atau kau angkat kakimu." Hatib bin Abi Balta'ah milih angkat kaki daripada naikin harga. Pulang dia. Sampai di rumah, beliau tetap menjual dengan harga yang murah. Para pengunjung pasar berduyun-duyun datang ke rumah Hatib. Akhirnya pasarnya sepi. Karena mereka ingin mendapatkan kismis dengan harga yang murah. Dan kismis kan termasuk bahan makanan pokok ya ketika itu. Salah satunya zabib, bahan makanan pokok. Sehingga karena mereka bisa mendapatkan murah, mereka datang ke tempatnya Hatib. Umar radhiyallahu anhu mengubah kebijakan. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengizinkan Hatib silahkan balik ke pasar dan dia diperbolehkan untuk menjual sesuai dengan harga yang dia inginkan. Maka dari riwayat ini ulama beda pendapat ya tentang masalah boleh nggak menurunkan harga atau banting-bantingan harga. Dalam mazhab Malikiyah, beliau mengambil kebijakan Umar yang pertama. Orang menjual barang di bawah harga pasar banting-bantingan, hukumnya boleh, tapi dia nggak boleh di tempat umum, sehingga dia harus pulang, nggak boleh di pasar ya. Dia boleh jualan tapi di luar tempat umum. Ini pendapat Malikiyah. Sementara pendapat yang kedua mengatakan boleh jualan di tempat umum dengan harga yang dibanting, ya. Meskipun itu bisa jadi mengganggu ekosistem harga bagi penjual yang lain. Dan pendapat yang kedua ini insya Allah yang lebih kuat dengan pertimbangan begini ya. Dalam fikih itu ada kaidah maslahatul ammah muqaddamatun ala maslahati al-khassah. Maslahat umum itu lebih didahulukan daripada maslahat yang lebih sempit. Maslahat yang lebih luas didahulukan daripada maslahat yang lebih sempit. Ini kaidahnya. Maka dalam sebuah pasar, apabila orang itu menjual dengan harga yang lebih murah, yang diuntungkan siapa, Pak? Yang diuntungkan siapa? Kalau ada orang jualan dengan harga yang murah, yang diuntungkan siapa? Hah? Konsumen, pembeli ya. Baik. Yang dirugikan siapa? Penjual yang lain, kompetitor. Sehingga kompetitornya pada merasa kalah saing karena ada orang lain yang dia jual dengan harga yang lebih murah. Akhirnya tokonya dia sepi pada ke toko yang lain. Baik. Kalau terjadi seperti ini, berarti menguntungkan satu pihak, merugikan pihak yang lain. Begitu ya? Sekarang ukurannya yang gimana? Dari dua pihak ini mana yang harus dimenangkan? Yang lebih luas maslahatnya lebih didahulukan daripada yang lebih sempit. Sehingga
dalam sebuah pasar yang ideal, jumlah konsumen dengan jumlah penjual banyak mana? Banyak mana, Pak? Banyak konsumen. Pasar ideal itu ketika jumlah konsumennya lebih banyak daripada jumlah penjual, kan gitu ya. Anda bisa bayangin ya, kalau MLF ini penjualnya lebih banyak daripada konsumennya, kira-kira gimana, Ustaz? Besok jangan diadain lagi ya. Saling membeli, Ustaz. Saling membeli, betul sekali ya. Jadi nggak sehat kalau dalam sebuah pasar penjualnya lebih banyak daripada konsumen. Sehingga pasar yang sehat adalah konsumennya lebih banyak daripada penjual. Maslahat untuk yang lebih gede didahulukan daripada maslahat yang lebih sempit. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Nah, Terakhir, Ustaz ya. terakhir. Setelah ini boleh pulang. Pulang. Kita tinggalkan sebentar masalah jual beli, Ustaz. Karena judul bukunya kan pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita pindah ke yang harta haram, Ustaz ya. Pindah ke Yang harta haram. yang harta haram. Ya. Pertanyaannya gini, Ustaz. Bagaimana cara mengenali ini harta haram atau halal gitu ya? Jadi kita kalau nggak tahu cara kan nanti bingung juga, Ustaz. Takutnya kita mengira ini halal ternyata haram gitu. Sama satu lagi, Ustaz. Jadi dua berarti. Katanya kan yang halal lebih banyak, Ustaz, dari yang haram. Tapi kenapa masih banyak orang masuk ke yang haram, Ustaz? Kan berarti kayak agak nggak sejalan gitu, Ustaz. Itu seperti apa, Ustaz, kira-kira? Masya Allah, baik. Baik, masih fokus Bapak-Bapak? Hah? Atau udah mau pulang? Hah? Masih fokus. Mau bakpia nggak? Masih ada hadiah Ustaz. Masih banyak hadiah ya. Nanti boleh ngicipi bakpia ANB ya. Baik. Bagaimana batasan mengenal antara harta halal dengan harta haram? Karena kalau orang tidak tahu batasannya, berpotensi dia terjerumus ke dalamnya, sementara dia nggak sadar. Ada pepatah bilang, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk menghindarinya. Karena siapa yang tidak tahu batasan mana yang buruk, mana yang baik, yaqa' fihi, dia akan terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa sadar. Nah, sebenarnya kaidahnya sederhana ya. Hukum asal harta itu halal atau haram? Hukum asalnya apa? Halal. Hukum asalnya halal, gitu ya. Sedangkan yang haram itu sifatnya apa, Pak? Pengecualian. Sifatnya pengecualian. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa qad fassala lakum ma hurrima alaikum illa ma turrirtum alaih. Dan Allah Ta'ala telah merinci apa saja yang diharamkan untuk kalian, illa ma turrirtum alaih, kecuali ketika kalian dalam kondisi darurat. Sehingga yang haram itu dirinci. Kenapa dirinci? Karena jumlahnya lebih sedikit. Kalau jumlahnya lebih banyak, tidak mungkin dirinci. Yang dirinci itu lebih sedikit. Sehingga jadilah kaidah umum, hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Yang dilarang karena dikecualikan berarti dia lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Coba saya kasih ilustrasi kalimat ya. Terdaftar 100 orang dalam sebuah lembaga pendidikan. Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 95. Kalimat salah atau benar? Hah? Salah, kenapa? Kebalik, kata setelah kecuali harusnya lebih apa? Sedikit. Sehingga kalau menyebutnya semua siswa tidak hadir kecuali 5 kan gitu ya. Yang lebih sedikit yang disebutkan. Hukum asal muamalah mubah kecuali yang haram. Berarti yang haram lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih apa? Sedikit.
Lalu muncul pertanyaan, jika yang haram itu lebih sedikit, kenapa banyak orang yang justru lebih milih yang haram? Ini sebenarnya tidak cocok kalau dilemparkan ke ustadz. Yang ditanya jamaah, kalian loh yang halal tuh banyak, ngapain kok milih yang haram kan gitu kan? Alasanmu apa? Gitu. Butuh, lo yang halal banyak, kenapa kamu nggak ngambil yang halal? Kemungkinan yang terjadi ada dua. Pertama, kemungkinan yang pertama, orang itu suudzon kepada syariat. Sehingga karena dia suudzon, maka dia menyangka mencari yang haram ditoleransi. Sebab hidup ini nggak susah. Sampai muncul sebuah pernyataan, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kan apa Pak? Was-was setan, biar semakin semangat dalam mencari yang haram. Dan orang seperti ini sebenarnya suudzon kepada syariat. Kita balik kalimatnya, nyari yang halal gampang, yang haram susah. Sebab nyari yang haram itu banyak konsekuensi. Contohnya apa Pak? Tangkap KPK, ditangkap polisi, ya, diadukan tetangganya. Semua yang haram itu kriminal. Dalam Islam semua yang haram itu kriminal. Sehingga artinya kriminal ya melanggar aturan agama. Meskipun belum tentu kriminal di negara kita. Maka sebenarnya orang melakukan tindakan kriminal itu kan bertolak belakang dengan apa Pak? Nuraninya. Karena itu haram disebut mungkar. Sesuatu yang mungkar artinya diingkari karena dia bertolak belakang dengan nurani manusia. Cuman kenapa orang kok bertahan di situ? Nah ini yang aneh. Saking suudzon dia kepada syariat sampai dia lebih memilih yang haram daripada yang halal. Kemungkinan yang kedua karena saking banyaknya transaksi yang haram. Sehingga orang ketika terjerumus dalam transaksi yang haram, mau belok kanan haram, belok kiri haram, kamu berada di lingkungan yang berbahaya. Pindah kamu, kau harus hijrah. Tinggalkan ini, hijrah. Kenapa harus hijrah? Agar kamu bisa beralih ke transaksi yang halal. Orang kalau sudah berada dalam lingkaran yang haram, susah ya dia keluar ya. Belok kanan, sogok, belok kiri, suap, maju ke depan, korupsi. Lingkungannya kayak gitu. Apa yang bisa Bapak pertahankan? Bapak harus pindah dari sini. Saya kalau berubah dikucilkan. Berkonsekuensi siapa yang jujur, ajur. Tahu ajur? Hah? Ajur binasa ya. Kalau sampai seperti itu, berarti kamu bekerja tiap hari berdosa. Dia bekerja dan tiap hari berdosa. Subhanallah. Orang mukmin anti yang seperti ini. Dan yang lebih parah lagi, sebagian orang ada yang punya prinsip, tenang saja, nanti di hari kiamat dapat syafaat. Masya Allah. Ini paling berbahaya Pak. Ini yang paling berbahaya. Dalam kehidupan ini, kenapa orang jadi jahat? Sebabnya adalah dia merasa aman di akhirat. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau orang punya pikiran, nanti kalau kamu mati akan diselamatkan oleh sang juru selamat. Mau korupsi seberapapun dia nggak berdosa. Bahaya ini Pak. Makanya dalam Islam tidak ada pelajaran seperti ini. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa dia akan mempertanggungjawabkan, tergadaikan dengan amal perbuatannya. Bapak jangan sampai ngaku ya. Nanti ketemu malaikat bilang muridnya Ustadz Aminur Baiz selamat. Saya nggak pernah ngajarin kayak gitu. Dan tidak ada satupun Ustadz Ahlus Sunnah yang ngajarin kayak gitu. Kalau ormas ada yang ngajarin kayak gitu, bahaya itu. Ini berbahaya. Karena tidak ada prinsip seperti itu dalam agama kita. Masing-masing itu diajarkan, kamu akan bertanggung jawab dengan amalmu. Sehingga kamu berdosa, apapun latar belakang amalmu, siapapun gurumu, kamu nanti akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Sampai pun ketika Anda memilih pendapat, terjadi khilaf,
Ustadz A dengan lembaga fatwa tertentu di Indonesia. Loh katanya sudah ada fatwa boleh, fatwa boleh, fatwa boleh. Anda berlindung di bawah payung fatwa. Dalam pikiran Anda apa? Nanti kalau saya menghadap Allah, saya akan katakan, saya sudah dapat fatwa. Bapak akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau milih fatwa ini? Karena setiap perbedaan pendapat, Al-Quran mengajarkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhir, miliki kesadaran, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Masyarakat jadi semakin gampang maksiat karena dia merasa yakin berlindung dengan fatwa, berlindung dengan apa misalnya, dengan ormas tertentu, berlindung dengan muridnya kiai tertentu. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mengajarkan pendidikan seperti itu, tapi pendidikan yang kita ajarkan, apapun yang Bapak lakukan akan dipertanggungjawabkan, pendapat yang Anda pilih akan dipertanggungjawabkan. Maka bisa jadi ada orang yang secara nuraninya dia yakin ini sebenarnya haram, tapi dia mencari pembenar, bertahan di tempat itu. Cari-carilah kira-kira fatwa yang ringan yang mana. Berbahaya ya, karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, Ustaz, mungkin Ustaz yang nanya dulu, Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. 2 pertanyaan, Ustaz. Ada tenan di sini, pemilik tenan, pemilik stan. Pemilik stan. Angkat tangan, pemilik stan. Wah, kayaknya pada di situ semua, Ustaz. Gak ada yang angkat tangan di situ semua. Tolong dipanggil itu pemilik stan. Di situ semua. Mereka lebih berkepentingan untuk belajar ya. Masya Allah. Pemilik stan ada di sini atau nggak ngaku mungkin ya? Mas Mitro, Ustaz. Mas Mitro, Mas Mitro, pemilik stan AN Bistur. Masya Allah. Masya Allah, hadiahnya ditambah ini ya. Masya Allah. Ada jamaah yang beli buku diwakafkan untuk hadiah. Oh, Masya Allah. Luar biasa nih, 1, 2, 3. 6 buku, Masya Allah. Baik. Bapak yang sudah berdiri, pemilik stan? Oh, panitia. Pertanyaan yang pertama. Hadiahnya apa, Ustaz? Bakpia atau buku, Ustaz? Hadiahnya apa? Ini dulu, biar salurkan dulu. Oh gitu. Bajunya, Ustaz. Ada. Kayaknya ini dulu ya. Bakpia. Biar nanti bisa dibagikan sama kawan-kawannya. Masya Allah, siap. Hadiah paling menarik. Antum sudah ngicipi belum? Nanti di Jogja aja, Ustaz. Oh di Jogja aja, yang anget ya. Sampai Jakarta udah dingin ya. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam akad. Yuk, angkat tangan. Silakan. Tadi Yang ada mau berapa, jawab. yuk? Masya Allah. Paling belakang. Lupa paling Oh, belakang lu. paling belakang. Silakan Pak. Berdiri Pak, Masya berdiri. Allah. Silakan berdiri. Panitia silakan berikan mikrofonnya. Sebutkan macam-macam akad ya, Ustaz. Sebutkan macam-macam akad. Silakan sebutkan nama, dari mana, kemudian jawabannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sigit Isna ini asal dari Palembang. Alumni KES yang ke-6 Tat. Insya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah yang saya ketahui yang pertama yaitu akad salam. Yang kedua mudharabah. Sementara itu dulu yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh akad Pak ya. Bukan macam-macam akad. Baik, saya kasih hadiah yang ini ya. Tetap dapat hadiah. Baik, tadi ada yang angkat tangan di sebelah kiri. Silakan Pak, berdiri Pak, berdiri. Masya Allah. Dapat hadiah buku pengantar fikih jual beli. Masya Allah. Alumni kelas 6 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Sawangan Depok. Barakallahu fikum. Silakan Pak. Akad ada berapa? Akad ada akad jual beli, Ya. akad mudharabah, dan akad jasa ijaros.
Sama seperti jawaban beliau berarti ya. Jawabannya berarti hadiah yang ini aja ya. Baik. Yang tadi kita sudah bahas tadi. Silahkan. Itu Pak beralih. Berdiri Mas. Halo. Bismillah. Baik. Jangan nyebut akad nikah Pak ya. Silakan. Akad yang Nama. nama saya Joy Ferhan Endra dari Jakarta Timur. Akad yang dua arah dan akad yang satu arah. Akad dua arah dan akad Satu arah. searah. Akad dua arah maksudnya apa? Misal contohnya itu konsekuensinya terhadap dua pihak itu. Misal jual beli. Maksudnya? Jual beli. Itu contohnya. Contohnya. Contohnya jual beli. Maksud akad dua arah itu apa? Konsekuensinya Harus saling ridho. ridho. Barakallahu fikum. Kalau yang searah? Searahnya mungkin sepihak aja, saya tidak mesti saling. Contohnya? Hibah. Hibah. Kalau hadiah, Bapak saya kasih hadiah ini, Masya Allah ya. Akad apa Pak? Coba saya kasih hadiah. Hibah. Ustaz. Hah? Hibah. Hibah. Searah atau dua arah? Searah. Searah? Ya. Nggak jadi berarti ya. Dapat ya. Akad searah ya. Betul sekali. Masya Allah. Baik. Barangkali mau dibagikan ke teman-temannya silahkan ya. Alhamdulillah. Baik, kita buka kesempatan tanya jawab. Silakan. Baik, pertama kita akan beri kesempatan untuk yang bapak-bapak atau ikhwan, dan nanti setelah itu kita pindah ke akhwat gitu ya. Untuk yang ikhwan kita buka 2 pertanyaan, dari depan 1 dan dari belakang 1. Silakan, tadi yang pertama mana? Bapak ini Pak, ya silakan. Silakan. Mikrofonnya silakan dari panitia. Silakan sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Ana Sandi, Ustaz, dari Lampung, Ustaz. Silakan. Izin bertanya, Ane seorang pedagang online, Ustaz. Online, dan saat ini memang belum memiliki modal yang cukup untuk stok barang. Nah, ini yang tadi Ustadz sampaikan cukup ngena terkait pendapat yang dipilih ya. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Selama ini memang Ane sudah belajar beberapa dari guru-guru, termasuk Ustadz juga, dari Ustadz Irwandi, dan termasuk juga Ustadz Muhammad Arifin Badri ya. Jadi yang Ane ambil itu pendapat Ustadz Arifin Badri selama ini, karena masih pakai sistem salam hal ya Ustadz. Nah, mungkin bisa Dropshipper berarti Bapaknya. Ya, siap. Baik, Betul, dropshipper. Mungkin ada dari Ustadz bagaimana kalau untuk case Ane, apakah menurut antum bagaimana Ustadz? Masya Allah, baik. Dapat voucher umroh Pak. Nah, silakan. Bapak dapat voucher umroh penanya, tapi tolong jangan dijual Pak ya. Ada pertanyaan terkait masalah hukum dropshipping. Sebenarnya dropshipping itu boleh atau tidak sih? Karena banyak orang yang ragu ketika melakukan praktek dropshipping. Ciri khas dropshipper adalah dia nggak punya barang ya. Dia nggak punya barang. Nah sekarang begini, dropshipper di negara kita ada 2. Yang pertama, dropshipper yang mendapatkan izin dari pemilik barang, sehingga dia sudah dikasih mandat, wewenang, kamu boleh jualkan barang saya, monggo, mau di online kan boleh, nanti bagi hasilnya sekian, atau fee-nya sekian. Jadi bisa bagi hasil, bisa fee, atau terima bersih, pokoknya saya terima bersih sekian, kamu boleh naikin sendiri. Untuk jenis seperti ini berarti ketika dia menjual, hakikatnya dia menjadi wakil. Hakikatnya dia menjadi wakil. Dan wakil berhak untuk menjual barang yang sudah diamanahkan kepadanya, sehingga dia punya wewenang dalam masalah ini. Insya Allah dipahami ya. Antara Ustadz Irwandi dan Ustadz Arifin Badri, yang kami ketahui untuk dropshipper jenis ini mereka sepakat boleh, sebab statusnya wakil. Syaratnya harus sudah dapat izin dari pemilik barang. Yang kedua, dropshipper yang belum punya izin, ya dia modelnya kan main
comot gambar milik orang, lalu diedit di Photoshop ya. Setelah itu dihidangkan dengan yang lebih bagus. Sudah dijual dia. Dia nggak punya gambar karena dia nggak pernah moto. Barangnya dia nggak punya, cuman dia punya banyak calon supplier. Supplier A, B, C itu dicari online. Ambil ini, gambarnya diambilin, jual dia. Nah, yang model seperti ini, karena dia tidak dapat izin dari pemilik barang, maka tidak bisa kita sebut dia punya wewenang untuk menjualkan. Transaksi yang boleh hanya transaksi salam. Transaksi yang boleh hanya transaksi salam. Terima tunai, lalu nanti setelah terima tunai diapain? Dibelikan barang, kemudian barang dikirim ke konsumen. Cuman dalam transaksi salam, salah satu di antara ketentuannya adalah berkaitan dengan masalah waktu. Kalau waktunya pendek, itu disebut sebagai salam hal. Disebut sebagai salam hal. Waktunya pendek itu berapa Pak batasannya? Kurang dari 1 bulan. Pesan hari ini, bulan depan, kurang dari 1 bulan, barang sudah sampai. Pesan hari ini, kurang dari 1 bulan, barang sudah sampai. Model salam seperti ini namanya apa tadi? Salam hal. Nah, untuk salam hal ada 2 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur. Dan yang sependapat dengan ini adalah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, hafizahullahu wa ta'ala wa ra'ah. Wallahu alam apakah sudah ada perubahan atau tidak, tapi yang kami tahu beliau tidak membolehkan. Yang kedua, salam hal hukumnya boleh. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Ini pendapat Syafi'iyah. Dan di antara yang berpendapat dengan ini adalah Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Sudah? Saya dalam beberapa forum kajian, kalau menyampaikan ini, lalu jamaah tanya, yang lebih rojih, yang lebih kuat yang mana? Bapak dari mana? Dari Jakarta. Berarti madzhab barat. Bapak Lampung kan? Lebih milih Jember atau Jakarta? Yang perwakilan. Kalau perwakilan tidak masalah. Kalau perwakilan semuanya membolehkan. Ini kita bicara yang dropshipper liar. Baik. Dari sinilah saya memberikan mukaddimah. Pendapat apapun yang Anda pilih, nanti Anda akan bertanggungjawabkan di akhirat. Cuman di balik Syafi'iyah ada ulama kibar, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah. Mereka membolehkan salam hal. Yang penting barangnya tidak muayyan. Yang penting barangnya tidak tertentu. Dan secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat ini, sehingga para dropshipper yang dia bukan wakil, tidak dapat izin dari pemilik barang, lalu menjualkan dengan cara model salam hal seperti ini, insya Allah boleh, asal dia dapat uang tunai, lalu dia carikan barang, kemudian dia jual. Tapi ini meninggalkan satu masalah, yaitu berkaitan dengan edit gambar tadi Pak ya. Gambar itu secara online punya hak cipta atau tidak? Seharusnya punya. Ada ya? Sehingga kalau ada orang main ambil gambar orang, diedit, lalu dia pakai untuk iklan. Secara urf di masyarakat, ini termasuk pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Punya orang lain soalnya. Secara uruf, Anda pemain online ya. Kalau Anda punya gambar Anda digituin, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Jadi gambarnya gini, wahai para pelaku, kalau kamu yang jadi korban, mau atau tidak? Oh mau saya. Iya kalau sekarang jadi pelaku masalahnya.
Sehingga kalau bagi masyarakat kita, ada orang punya gambar, lalu diambil oleh orang lain, terus diedit, dipakai untuk iklan. Jika masyarakat menilai, oh ini tindakan nggak sopan, nggak benar kayak gini, jangan lakukan, karena Anda melanggar hak orang lain. Nah terus gimana Pak? Ya berarti Bapak harus cari gambar sendiri, moto sendiri, atau minta orang lain yang punya gambar. Kamu punya gambar buku ini enggak? Punya. Saya boleh minta? Boleh, silahkan. Berarti Anda tidak melanggar properti orang lain, paham ya? Mungkin masalah yang kedua ini yang lebih serius untuk kita sikapi, karena masalah edit gambar ini termasuk di antara pelanggaran yang paling berserakan di Indonesia. Jangankan edit gambar, video ANB loh berkali-kali digituin. Cuman karena Mas Mitra baik hati ya dibiarin aja ya. Sehingga kadang kita sudah take down, wah ini yang berbahaya, mauin dipotongi, setelah dipotongi diupload ulang, dikasih iklan. Dia sendiri yang masang iklan Pak. Kemarin ada grup Telegram itu menamakan kajian Aminur Bais. Saya enggak tahu sebenarnya, cuma dikasih tahu orang. Ini loh ada grup, ini antum yang buat, enggak pernah saya bikin grup kayak gitu. ANB enggak pernah juga, official kami enggak pernah membuat grup seperti itu. Terus dia iklan donasi ini, donasi ini, donasi ini. Masya Allah, anggotanya banyak Pak, ribuan. Lah terus kayak gini gimana Pak? Ya kita mau pakai kata tegas, katanya ini dakwah. Mau dibiarin saja, dimanfaatin dengan cara seperti itu. Sehingga subhanallah, bahasa kita adalah kok sadar ngono loh ya. Apa kamu tidak malu pakai properti orang lain kemudian dipakai untuk nebeng seperti ini? Jadi kita berikan jenengan sadar sajalah. Pertimbangkan kalau kamu jadi korbannya mau ndak? Kalau keberatan ya jangan perlakukan orang lain seperti itu. Maka kita tidak menggunakan prinsip keras ya. Lapor polisi apalagi ndak usah ya. Udahlah, kembalikan kepada kesadaran masing-masing. Kalau kan Anda masih punya kesadaran, tolong ini dipertimbangkan. Jika Anda sebagai korban tidak mau, jangan perlakukan orang lain seperti ini. Wallahu a'lam. Mungkin karena katanya Ustadz itu ikhlas kan Ustadz ya? Ya makanya itu pertimbangannya kan. Jadi Ustadz kan wajib ikhlas. Baik, untuk kesempatan kedua kita kasih blok timur Ustadz ya. Blok timur. Ya ini kan kiblatnya ke barat ini. Masya Allah ya. Jadi kita kasih kesempatan blok timur untuk Baik. Iwan yang di belakang kamera, silakan. Di belakang kamera, Yang di belakang yang kamera, dari Surabaya. silakan. Silakan berdiri Pak. Silakan Pak. Oh nggak jadi. Yang pakai masker. Nah silakan Pak. Iya. Diberikan mikrofonnya, panitia sudah. Bapak di belakang kamera atau di samping kamera? Oh berarti kurang mundur Pak ya. Di belakang sedikit. Oh di belakang sedikit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Kusnadi dari Teluk Naga, pinggir bandara Tangerang. Yang ingin saya kebetulan guru Ustadz di salah satu sekolah dasar dan saya menjadi bendahara. Yang ingin saya tanyakan, di sekolah itu ada aplikasi yang namanya RKS. Kita biasanya di awal tahun suruh nyusun apa yang akan dibelanjakan. Nah kemudian ketika perjalanan waktu ada barang yang tidak terdaftar di RKS tapi kita butuh beli barang itu. Kemudian akhirnya kita berbohong dalam arti barang yang sudah ada di RKS seolah-olah kita belikan tapi uangnya kita belikan benda yang lain, barang yang lain. Dan itu banyak sekali seperti itu. Apakah berbohong seperti ini diperbolehkan karena uangnya bukan untuk pribadi tapi untuk kepentingan sekolah juga? Itu saja Ustaz. Jadi laporannya beda ya, Laporan dengan beda. real yang ada. Laporan beda tidak sesuai dengan yang dibelanjakan. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya beritahukan Pak, saya kepala sekolah, lalu saya digantikan beliau. Jadi kita berada di satu instansi yang sama, sekolah SD juga.
masalah beliau dengan saya sama ya. Masalah arkas tadi Pak ya. Taib. Tapi karena kita turunan dari dinas PKBM, kita mengacunya ke dinas PKBM, ternyata lebih longgar dibandingkan yang dari Dignas. Kesimpulannya begini Pak, yang namanya menipu apapun itu hukumnya dilarang ya. Rasulullah SAW bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu maka dia bukan bagian dari golonganku. Kecuali dalam satu posisi, ketika ada maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan resiko dari penipuan. Misalnya sampai hilang nyawa dan seterusnya, lalu kita berbohong dalam rangka untuk menyimpan nyawa orang yang tidak bersalah, menjaga nyawa orang yang tidak bersalah misalnya ya. Kembali ke sini, sehingga hukum asalnya dalam posisi seperti ini ya tetap kita katakan wajib yang namanya laporan disampaikan sesuai real. Ketika Anda melakukan anggaran ya, rencana anggaran untuk beli A, B, C, D, E, sudah? Ternyata dalam perjalanannya butuh sesuatu yang itu tidak ada dalam rencana. Padahal itu tidak boleh misalnya. Untuk diubah tidak boleh, rencana itu diubah tidak boleh. Nah ini yang kadang kita itu jadi agak sanksi ya. Sistem di negara kita terkadang ada sebuah sistem yang ketika itu diikuti sangat berpotensi menyebabkan orang jadi korupsi atau menipu atau faktor yang lain. Contoh ya, sisa anggaran. Sisa anggaran itu kan nggak bisa dikembalikan ya. Sebenarnya mekanismenya ada, tapi prosesnya rumit dan banyak kepala kantor yang tidak mau ambil resiko. Sisa anggaran ini kalau saya kembalikan beresiko. Nanti jadi pertanyaannya berbelit-belit, beresiko, bahkan bisa sampai pada tuduhan korupsi dan seterusnya. Akhirnya mereka lebih milih daripada dikembalikan, mending dihambur-hamburkan. Gitu ya. Jadi sisa anggaran kalau sudah masuk November, Desember itu kan ma'ruf ya. Tiba-tiba apa? Banyak acara workshop, banyak acara pertemuan di mana, subhanallah. Itu ngapain tuh? Menghabiskan sisa anggaran. Sudah, instansinya di Jakarta, rapatnya di Jogja. Rapat kok cari di Jogja, instansi Bapak di Jakarta. Iya Mas, kalau nggak pakai kayak gini nggak habis itu. Jadi hanya untuk safar ke sana, nanti hotel, setelah hotel, misalnya rapat 3 hari, 1 hari rapat, 2 hari plesir. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah kalau Bapak seorang pengusaha yang tidak berada dalam lingkungan seperti ini. Dan ada sebagian ikhwan yang dia berada di lingkungan seperti ini bingung, saya harus gimana? Karena saya bagian dari mereka. Kalau tidak ikut bisa bahaya. Baik, minimal ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Saya kasih penegasan di buku fikih ASN ya. Semua bentuk tambahan yang didapatkan oleh ASN yang itu berasal dari dana yang tidak jelas, meskipun diberikan oleh kantor tempat dia bekerja. Ada yang bentuknya THR, ada yang bentuknya misalnya akhir tahun ada amplop kesasar dan seterusnya. Terus apa ini Pak? Sisa anggaran dibagi-bagiin. Bapak terlarang untuk menerima duit negara. Tapi saya tidak bisa nolak. Kenapa Anda tidak bisa nolak? Nolak ini berbahaya. Beda sendiri di situ, menyala merah. Pilihannya mau mutasi kemana? Pilih yang seperti itu kalau memang berani. Dalam rangka untuk mengedukasi, sampai kapan kita akan berubah? Pak, tradisi kayak gini Pak, membuat laporan palsu. Tapi itu umum di semua sekolah. Sudah, kalau itu dianggap umum, sampai kapan kita akan berubah? Apakah pelanggaran yang umum ini hanya gara-gara dengan
alasan umum jadi boleh? Sejak kapan sebuah hukum yang haram jadi boleh karena banyak orang yang melakukannya? Andaikan seluruh manusia sejagat menyatakan riba halal, tetap kita wajib mengatakan riba haram. Sebab sebatas umumnya manusia tidak bisa jadi pembenar dan mengubah hukum. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu turuti kemauan mayoritas manusia, mereka akan membuat kamu sesat dari jalan Allah. Perubahan dimulai dari siapa yang berani melakukan perubahan. Orang yang jujur di Indonesia banyak atau sedikit? Yang jawab sedikit tadi siapa? Orang yang jujur di Indonesia banyak atau sedikit? Terus kenapa seperti ini dibiarkan? Dan saya yakin pelakunya itu bertentangan dengan nuraninya. Saya sebenarnya nggak enak Pak, nggak enak. Kenapa bertahan Pak? Ya sudah, mari kita lakukan kejujuran itu, kita pertahankan setahap demi setahap. Ya meskipun konsekuensinya berat, tapi sampai kapan kalau tidak kita mulai? Sampai kapan ini akan berubah? Yang namanya kejahatan, keburukan harus kita ubah semampu yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Cukup insya Allah Ustaz. Cukup. Ini terlalu semangat ya? Enggak apa-apa. Hah? Kita sampai maghrib nanti. Mereka belum makan siang ya? Bentar lagi mau zuhur juga Ustaz. Sebentar lagi mau duhur ya? Sekarang jam berapa? Sudah 11.45, zuhur 13 menit lagi. 13 menit lagi. Masya Allah. Baik, karena sebentar lagi mau duhur, ini teman-teman harus persiapan duhur ya. Dan saya kasihan kalau semuanya digiring ke sini, yang sana nggak laku nanti ya. Ustaz Afwan, tadi yang Bapak tadi hadiahnya apa Ustaz? Baik, dapat hadiah. Penanya, semua penanya dapat hadiah. Tadi dah. Ini kita nyebar-nyebarin hadiah ini ya. Pertanyaan. Sebutkan definisi akad salam. Nah, silakan. Silakan Mas. Mikrofonnya. Atau berdiri coba Pak. Berdiri langsung silakan bicara. berdiri. Silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat saya, akad salam ini menitipkan barang. Apa? Menitipkan barang Masya Allah. Dari mana Pak? dari Bogor. Baik, jawabannya keliru Pak ya. Dapat hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Yang ini dulu Ustaz. Hah? Yang ini dulu gimana? Oh, yang ini ya. Yang dulu. Yang benar insya Allah dapat ini. Ya, Masya Allah. Ini apa ini? Ini baju Ustaz, baju. Oh, baju. Lumayan, pulang-pulang ada Baik. hadiahnya Ustaz. Masya Allah. Mau pamit? Oh, jawab. Oh jawab lagi, Masya Allah. Semangat Pak. Sebutkan definisi akad salam. Akad salam adalah? Akad salam adalah transaksi jual beli yang dibayar dahulu, nanti barangnya belakangan. Masya Allah, barakallahu fikum Masya Bapak. Allah, Ya. Alhamdulillah. Dapat hadiah dari Dek Ihsan, Masya Allah. Buat teman-teman nanti mungkin bisa langsung datengin busnya ya, Masya Allah. Baik. Selanjutnya, Ada ya Ustaz. Nah, masih buku pengantar fikih jual beli ya. Ini amanah loh ini, masalahnya banyak, ini harus habis ya. Sudah diwakafkan oleh pemirsanya, oleh apa? Peserta ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa tadi pertanyaannya? Ahwat boleh nggak Ustaz? Oh, ibu-ibu ada mikrofon? buat yang di akhwat bagaimana? Apakah ada mikrofon? Buat panitia bagaimana? Ada. Ada mikrofon di belakang? Yang di akhwat apakah ada mikrofon panitia? Ada ya? Oh, ada, baik. Nah, siap. Ada pertanyaan mau. Pertanyaannya. Oh bukan, ini buat jawab pertanyaan karena soal tinggal sedikit lagi mau masuk. Baik. Pertanyaannya ya. Sebutkan dua jenis akad. Tes. Sebutkan dua jenis akad. Tadi sudah kita sebutkan. Yang di akhwat silakan. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Panitia silakan. Sebutkan dua jenis akad. Pertanyaannya untuk yang akhwat. Apakah ada yang menjawab? Silakan panitia. Bismillah, Ana mencoba menjawab akad jual beli dan akad musyarakah dan mudharabah.
Kalau itu contoh akad ya. Contoh. Baik, karena Nanti sudah silakan ya, menjawab, ini ya, panitia ya. dapat Itu ya. hadiah, Oke, hadiah yang kecil. betul. Ya. Alhamdulillah. Nanti boleh ya. Oke, siap. Baik, yang lain. Saya ganti pertanyaannya ya. Apa definisi akad secara bahasa? Aduh. Ikhwan atau apa tuh Ustaz? Ikhwan. Ikhwan. Baik, silakan. Tadi siapa Langsung sih? berdiri. Yang berdiri duluan Tadi dapat. Mas, ya, silakan. Oh, Mas ini. Siapa duluan? Ayo, yang ini dulu. Baik, silakan Pak. Ustaz. Secara bahasa artinya mengikat. Mengikat. Dalilnya Surah Al-Falaq tuh. surat Surah Al-Falaq tadi. Al-Falaq. Gimana bunyinya? Wa min syarri. Wa min syarri nafasati fil uqad. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat ya. Benar, soalnya benar. Baik, Jadi buku yang lebih besar ya, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Silakan Ustaz. Pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan apa yang bermasalah dalam drop atau sebutkan 2 jenis dropshipper. Nah, silakan Pak. Silakan Mas. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dropshipper yang telah mendapatkan izin dari pemilik barang. Maka status dia Statusnya Hah? wakil. Wakil, baik. Yang kedua? Yang kedua yang tidak memiliki izin atau Dari pemilik barang. Ya, pemilik. Maka yang seperti ini? disebut Masya Allah, dapat hadiah ya. Masya Allah. Ini murah-murahan ini pokoknya. Obral hadiah. Selanjutnya ya. Tuh. Untuk dropshipper yang tidak dapat izin, ada 2 pendapat. Masya Allah. Ustaz, ini Ustaz. Masya Allah. Langsung. Ya, ya. Agak geser, agak Ya, geser. silakan. Agak geser. Nah, nutupi kamera ya. Silakan. Ya, ada 2 pendapat. Ada 2 jenis catat. Yang pertama, kalau salam hal ini dilakukan dalam waktu kurang dari 1 bulan, terima uang tunai, kemudian dibelanjakan dan terjadi transaksi kurang dari 1 bulan. Ini ada 2 pendapat. Yang pertama yang mengatakan boleh, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ada yang pertama tidak boleh, kemudian yang kedua mengatakan boleh, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Gitu, Tad. Masya Allah, barakallahu Masya dapat ya. Allah. Alhamdulillah. Yang boleh pendapatnya siapa? Yang membolehkan pendapatnya salah satunya Ustadz Muhammad Arwin Badri. Dah kasih hadiah aja. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada 4 lagi. Baik. Apa prinsip ketika terjadi ikhtilaf untuk akhwat? Apa prinsip ketika terjadi ikhtilaf? Buat yang akhwat silakan. Ada yang bisa menjawab? Panitia akhwat silakan. Apa prinsip ketika terjadi perbedaan pendapat? Ada yang angkat tangan tapi mic-nya nggak ada. Ada yang angkat tangan, silakan berdiri nanti biar mic-nya diberikan panitia. Panitia? Bismillahirrahmanirrahim. Ana coba menjawab kembali kepada Allah dan Rasulnya dan pada maslahat yang luas. Dalilnya? Allah berfirman, Fattaqullaha mastata'tum. Masya Allah ya, dalilnya keliru ya. Kalau dapat hadiah. Silakan. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nanti dapat hadiah ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk akhwat juga ya. Untuk ibu-ibu. Pertanyaannya adalah, sebutkan apa ini? Sebutkan nama sahabiat yang lebih kaya dibandingkan suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Nama sahabiat yang lebih kaya dibandingkan suaminya. Selain Khadijah. Iya, baru mau jawab itu. Oh, jangan jawab Khadijah ya, selain Khadijah. Baru mau jawab itu.
Masya Allah. Buat para akhwat silakan. Nggak ada? Yang ikhwan mungkin Ustaz. Yang ikhwan? Siapa? Sahabiat yang dia lebih kaya daripada suaminya. Sampai dia ngasih zakatnya ke suaminya. Masya Allah. Silakan mikrofonnya. Panitia. Buka maskernya. Bisa, cukup. Ya. Masya Allah. Mikrofonnya silakan. Istrinya Ibnu Mas'ud, barakallahu fikum. Namanya siapa istrinya? Masya Allah lupa. Namanya Zainab binti Bu Ibnu Mas'ud ya. Zainab. Zainab binti. Betul. Masya Allah. Baik. Wah Indonesia bisa Ustaz. Barakallah. Masya Allah. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Antum punya pertanyaan nggak Ustaz? Saya udah kehabisan amunisi ini. Kasih MC sama kameramen, Zat. Selesai, Zat. Oh gitu. Masya Allah. MC-nya dikasih satu. Masya Allah. Kameramennya. Dir kameramen Masya Allah. Oh siap ya. Ini kami hadiahkan untuk peserta yang ada di sini. Yang paling senior usia berapa Pak? Paling senior, Masya Yang Allah. paling senior. Yang paling senior usia berapa? Oh, enggak ada. Baik. Yang Ustadz, kalau mau bertanya boleh nggak Ustadz? Oh, boleh, silakan. Terakhir. Tapi mau azan Ustaz. Sudah mau azan, tapi sudah mau azan ya. Nanti Anda bisa datang ke booth ANB. Insya Allah setelah zuhur saya di sana. Baik, yang jomblo. Jomblo, oh banyak. Jomblo sekarang ya. Jomblo yang usianya 40. Wah. Usia berapa Mas? 43. Masya Allah. Jomblo asli apa ke berapa? Jomblo baru, Pak. Baru 5 tahun. Jomblo baru 5 tahun. Oh, Sudah pernah merasakan. gagal ya. Sudah pernah merasakan. Baik, dapat yang ini ya. Jomblo yang mau nikah dalam waktu dekat. Wah langsung aja. Usia berapa Pak? Iya. 31. Kapan mau nikah Pak? Akhir bulan. Oh Masya Allah, akhir bulan. Besok. Oh tuh, Barakallahu lihat. fikum. Masya Allah. Baik. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Gimana? Ya, sudah bisa. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.